Selanjutnya, mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Secara umum, sumber daya manusia atau bisa disingkat SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptasi dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapai kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Kepentingan strategi manajemen sumber daya manusia. Peran strategi SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah mengarahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya manusia mencakup dua tugas, yaitu analisis pekerjaan dan perkiraan permintaan dan penawaran SDM. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan terdiri atas dua kata, analisis dan pekerjaan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan pekerjaan adalah sekumpulan atau kelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Memperkira permintaan dan penawaran SDM. Setelah memahami apa yang harus dilakukan dalam organisasi, mereka dapat mulai merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Ramalan perjualan yang baik seringkali menjadi dasar perhitungan kebutuhan sumber daya manusia, terutama pada bisnis kecil. Penalaran historis kemudian dapat digunakan untuk memprediksi permintaan akan berbagai jenis karyawan. Penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf atau staffing adalah tujuan dari kegiatan rekrumen atau penarikan, berupa pengambilan keputusan dalam menarik dan menetapkan tenaga kerja. Oleh karena itu, kegiatan pengaturan staf atau penyusunan staf sering disebut juga sebagai kegiatan seleksi tenaga kerja. Rekrumen sumber daya manusia. Rekrumen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik pelamaran untuk pekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksud rekrumen adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin calon-calon pelamar, sehingga organisasi atau perusahaan akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon pekerjaan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi atau perusahaan. Merupakan praktek pertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Dan rekrumen eksternal. Perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang, dan terkadang mereka juga
tidak ingin. Rekrutmen eksternal adalah proses pendapatan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Menyeleksi sumber daya manusia. Formulir aplikasi. Tahapan utama dalam seleksi biasanya meminta para kandidat untuk mengisi lembar aplikasi yang kosong. Yang kedua, wawancara merupakan alat prediksi yang buruk terhadap keberhasilan pekerjaan, dan tes merupakan alat prediksi terbaik terhadap keberhasilan pekerja. Tes lainnya. Selain hal tersebut di atas, ada pula teknik-teknik seleksi lainnya yang bervariasi mengikuti perbedaan kondisi. Misalnya tes poligraf, tes fisik, dan sebagainya. Pelatihan. 1. Pelatihan saat bekerja terjadi sewaktu karyawan sedang bekerja. Pelatihan ini bersifat informal. Kedua, pelatihan di luar tempat kerja berlangsung di lokasi yang jauh dari tempat kerja. Pendekatan ini menawarkan lingkungan yang terkendali dan memungkinkan studi berfokus tanpa interupsi. Dan yang ketiga, pelatihan simulasi merupakan lingkungan kerja buatan untuk tempat pelatihan yang terlihat realistis dan jauh dari lokasi kerjanya. Kompensasi dan tunjangan. Upah dari gaji adalah jumlah uang yang dibayar kepada karyawan untuk tenaga kerja. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayar berdasar jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayar karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Program intensif, yaitu program kompensasi kasus yang direncanakan untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia kasus untuk beberapa posisi, sementara program yang lain didistribusikan ke seluruh perusahaan. Program tunjangan. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya. Rencana pensiun. Tunjangan pensiun merupakan suatu tunjangan penting yang tersedia bagi banyak karyawan. Kebanyakan rencana pensiunan disponsori perusahaan diatur sedemikian rupa supaya dana pensiun dibayar kepada karyawan ketika mereka pensiun. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif, di mana para manajer harus merencanakan kebutuhan SDM jangka panjang dengan menilai tren masa lalu, rencana masa depan, dan tren ekonomi umum. Peramalan dalam penawaran tenaga kerja terdiri dari dua tugas. Yang pertama, menawarkan peramalan internal, dan yang kedua, meramalkan penawaran eksternal. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencocokkan penawaran dan permintaan SDM berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan staf yang diramalkan. Jika terjadi kekurangan, maka karyawan baru akan direkrut, di mana peramalan tenaga kerja eksternal membantu manajer merekrut berdasarkan tipe pekerja mana yang tersedia atau yang langka.